rasa Ramadan telah tiba. Betapa nikmatnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan penuh ampunan kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi. Kabupaten Kudus terletak di Jawa Tengah yang wilayahnya berada di Pantura Timur. Masyarakat luas mengenal kota Kudus sebagai kota kretek, tak lupa salah satu anggota Wali Songo yang pernah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya, yaitu Sunan Kudus juga ada di sana. Tanpa mengurangi rasa hormat atas sejarah kota Kudus, pecinta bis tanah air mereka mengenal kota Kudus menjadi lebih kagum, terutama dengan terminal Jati Kudusnya. Gemerlap lampu yang terpancar dari bodi bis di kala sore hari menjelang malam yang diisi bis-bis keren, yang mana terminal tersebut sering disebut surganya pecinta bis tanah air. Tidak sampai di situ, di kota kretek tersebut ada 3 PO besar kebanggaan masyarakat Kudus. Ketiga PO tersebut adalah PO Nusantara yang berada di Jalan Raya Demak Kudus, Babatan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. PO Pahala Kencana yang berada di Jalan Lingkar Timur nomor 168 Dosara, Lorong Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Dan PO Haryanto yang berada di Jalan Lingkar Timur, Kerasak, Kembal Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dari ketiga PO tersebut, mari kita ulas sisi baik perjuangan mereka, yang mana ketiga PO tersebut telah memberikan warna perbisan tanah air. Pada umumnya, bis Muryaan khususnya Kudus sebagai virus pembawa semangat dan perubahan perbisan Indonesia. Kita mulai dari PO Nusantara. PO ini berdiri di Kudus sejak tahun 1968 atau usianya terpaut 8 tahun dengan Pahala Kencana, sehingga PO Nusantara PO paling tua di Kudus. Untuk para bismania yang terlahir tahun 70 sampai 80-an pasti tahu kegagahan sang trendsetter tersebut. Sasis Eropa banyak terparkir di garasinya hingga predikat pemakai sasis Scania terbanyak di Indonesia pernah diraihnya. Alam berkata lain, kemajuan perbisan di tanah Muria maju pesat, banyak pemain baru bermunculan. Di tahun 2000-an berbanding terbalik, Nusantara eksis dengan sasis Eropa tergoyahkan oleh bodi-bodi bis terbaru yang hadir dari PO baru maupun lama, atau istilah kata penumpang sekarang memandang fisik ketimbang sasis yang ada di dalamnya. Bis tingkat kedua adik kakak Conqueror pun tak mampu membendung kerasnya persaingan di Muria Raya. Karoseri Nusantara gemilang sebagai karoseri andalan dari PO Nusantara tak mampu bersaing dengan karoseri di Pulau Jawa. Nusantara menikmati sisa masa kejayaannya dengan berusaha melayani maksimal. PO Nusantara merupakan PO hebat di zamannya yang telah mengukir prestasi sebagai sang trendsetter dari Kudus. Nama besarnya akan selalu dikenang. Beralih ke PO Pahala Kencana. PO ini sudah ada di Kudus sejak tahun 1976 atau PO tertua kedua di Kudus setelah Nusantara. Tahun 1990 sampai dengan 2010 merupakan masa kejayaan PK. Kemajuan usaha serta membentuk usaha baru terbilang sukses dan raihan prestasi sering diraihnya. Sehingga Pahala Kencana pada saat itu merupakan salah satu PO besar di Indonesia.
Walau garasinya masih ada di Kudus, PO ini ibaratkan jadi pribumi yang terusir dari daerahnya sendiri. Karena tahun 2000 silam kantor pusat Pahala Kencana pindah ke Jakarta demi perluasan perusahaan yang lebih baik. PK sudah lama unjuk gigi di perantauan yaitu Jakarta dan sekitarnya sehingga menjadi perusahaan yang solid dan banyak usahanya. Plat K sebagai identitas diri kala itu berubah menjadi plat B, seakan menghilangkan jejak bahwa Pahala Kencana pernah jaya dan lahir di Kudus. Dan terakhir PO Haryanto. PO ini terlahir di Tangerang pada tahun 2002. Pendiri sekaligus brand produk adalah Haji Haryanto. Perjuangan yang panjang dari awal hingga sekarang, PO Haryanto tidak pernah mengkhianati hasil. Berawal mempunyai ratusan angkot di kota Tangerang, lalu mencoba membuka trayek keberuntungan di rute Cimone Cikarang yang pada akhirnya gagal. Lalu bis tersebut dijual kembali. Sejauh apapun kita pergi, kita akan selalu punya tempat untuk pulang, yaitu kampung halaman. Itulah pepatah yang menimpa Pak Haji Haryanto. Kegagalan membangun trayek Cimone Cikarang, Pak Haji tidak putus asa. Rezeki mendapatkan trayek Pulau Gadung, Kudus Pati saat itu ia terima. Alhasil trayek tersebut mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Pelebaran trayek dan penambahan armada gencar dilakukan. Pahala Kencana harus pergi dari Kudus menuju Jakarta membesarkan usaha di sana. Lain halnya dengan PO Haryanto. Harus pergi dari perantauan yaitu kota Tangerang menuju kampung halaman kota Kudus tercinta. Walau beberapa unitnya masih berplat Tangerang, nama besar PO Haryanto di Kudus dan sekitarnya mampu menenggelamkan nama-nama PO senior. Sebagai identitas kota kelahiran, Pak Haji Haryanto menyematkan Menara Kudus di setiap bodi bisnya tak lain untuk mengenang perjuangan Basunan Kudus dalam mengajarkan agama Islam di Kudus. PO yang berlivery wayang tersebut kini telah diperkuat oleh armada yang berjumlah 400-an unit lebih. Sebagai salah satu perusahaan otobus terbesar, PO Haryanto kini memiliki kurang lebih 2.000 karyawan yang terdiri dari staf, pengemudi atau kru di lapangan, agen-agen di berbagai kota, penjaga rumah makan, dan petugas pom bensin. Ini tahta kekuasaan dipegang oleh Haryanto menjadikan PO tersebut menjadi perusahaan otobus terbesar di Tanah Muria. Demikianlah 3 PO pentolan dari Kudus, maju terus perbisan Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.